Kita lihat dulu apakah Mobile JKN atau Mobile Legend. Nah, kan berbeda itu. Nah, jadi harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini kita masih membahas soal BPJS Kesehatan, tapi temanya berbeda. Temanya itu ada kanal layanan non tatap muka. Nah, telah hadir di studio kita bersama Bapak Aryan Fani Arora. Apa kabar, Pak? baik, alhamdulillah. Masnya sendiri? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Aryan ini sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan cabang Tiga Raksa ya, Pak? Betul. Pak, ini soal layanan non tatap muka ini, apa yang bisa dijelasin soal layanan atau inovasi ini tuh? Apa yang bisa dimanfaatkan peserta BPJS? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya salam olahraga ya. Jangan Hari lupa ini hari timnas ini main kan. ya? Iya. Tapi enggak pihak ke sebelahan. Oh enggak dong, Siap. kita Indonesia. Indonesia sejati. Oke, Bang, kita balik lagi ya. Iya. Terkait dengan ini ya, apa namanya, non tatap muka tadi ya. Karena layanan non tatap muka ini inovasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan masyarakat, baik itu peserta maupun calon peserta, dalam hal mengakses layanan BPJS Kesehatan, di mana layanan itu ada pendaftaran, ada pemberian informasi, ada penanganan pengaduan. Jadi si peserta atau calon peserta ini tidak perlu repot-repot lagi, cukup dengan adanya non tatap muka. Itu Berarti cukup mengunduh aplikasi gitu ya? salah satunya. Di dalam hal non tatap muka itu salah satunya ada yang mengunduh aplikasi, itu aplikasi Mobile JKN. Oke. Gitu. Nah, habis itu baru bisa masuk ke tahap selanjutnya. Iya, Nah, betul. kalau tadi belum jadi peserta gimana, Bang? Apakah dia bisa ya? Ada. Tetap bisa ya? Jadi non tatap muka ini ada salah satu kita keluarkan, yaitu aplikasi Mobile JKN, di mana kalau bagi peserta atau yang belum jadi peserta, dia bisa mendaftar melalui Mobile JKN. Jadi setelah dia mengunduh, itu nanti ada dua tools ya, dua pilihan, mau yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar. Gitu. Cara masuknya itu ya? Ya, Apakah yang penting ini dulu, apa namanya, mengunduh dulu. Oke. Nah, terus apa aja, Bang? Misalnya udah peserta JKN itu, apa aja layanan non tatap muka yang bisa diakses, Ya. bisa di Tadi ada aplikasi Mobile JKN ya kan, melalui App Store gitu kan, atau Play Store. Kemudian ada lagi yang namanya Pandawa. Oke. Pandawa ini perubahan data administrasi melalui WA gitu. Astagfirullahaladzim, dari tadi Pandawa tidak, Bang? Perubahan administrasi. Perubahan data administrasi melalui WA. disingkat. Oke. Ya. Itu Pandawa. apa tuh, Bang? Pandawa itu apa aja yang dilayani Pandawa tuh? Seluruh yang ada di layanan kantor cabang Hmm. secara banyak ya, seperti administrasi tadi, perubahan data ataupun pendaftaran gitu ya, ataupun pengaduan ataupun informasi juga bisa melalui Pandawa. Pandawa ini bagi masyarakat yang punya WA ya, itu ada di, nanti pada saat dia mau mengakses cukup menyimpan nomornya gitu ya, menyimpan nomornya di 08 118165165 Oh, gitu. iya, Di jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Oke. Nah, Bang, terkait yang tadi layanan tatap muka, non tatap muka di Mobile JKN. Nah, kan satu kakak itu ada banyak tuh, Bang ya, anggota keluarganya. Betul. Ibu, bapak, anaknya tergantung lah. Bisa 2, 3, 4 sekian. Apakah satu atau setiap anggota keluarga itu harus mengunduh Mobile JKN atau satu user bisa dipakai untuk satu kakak itu, Bang? Oke. Jadi kalau pada prinsipnya setiap peserta yang mempunyai identitas gitu kan, dia bukan wajib ya, dia bisa mengunduh aplikasi Mobile JKN. Tapi bagi yang sudah berkeluarga, dia mau mengunduh satu user saja, menggunakan satu user juga bisa, tidak jadi masalah. Cuman kan biasanya kan ada yang orang tuanya itu suami istri gitu ya, sama-sama bekerja. Karena itu kan nggak kita satukan ya, sesuai dengan peraturan Presiden 82 harus masing-masing terdaftar. Nah, maka masing-masing itu harus mengunduh atau daftar user daripada Mobile JKN itu gitu. Tapi kalau
yang lainnya itu bisa berbarengan dari satu keluarga tersebut. Gitu. Oke. Nah, gimana kalau kasusnya anak gitu kan, ada anak yang di bawah atau di bawah 10 tahun tuh udah Iya. dikasih handphone. Iya. Kan dia bisa punya akses eh, unduh aplikasi mobil JKN. Nah, itu apakah pernah terjadi atau tetap dilayani atau ada persyaratan khusus gitu, misalnya anak di bawah atau anak yang sudah 17 tahun ke atas gitu misalnya. Tidak ada ya. Jadi tidak ada persyaratan khusus selagi tadi yang bersangkutan mempunyai identitas, siapapun itu bisa mengakses daripada mobil JKN, gitu ya. Tapi kan balik lagi nih, namanya orang tua kan harus bisa memperhatikan anak-anaknya ya. Apalagi kalau anaknya sudah memegang handphone, kita lihat dulu apakah Mobile JKN atau Mobile Legend. Nah, kan berbeda itu. Nah, jadi harus bisa dilihat lah gitu. Tapi intinya setiap yang punya identitas bisa mengakses Mobile JKN tersebut. Tapi yang jelas ya yang udah pasti punya kan bapak sama ibu tadi ya. Iya. Itu. Nah, dia bisa melihat anaknya. Keunggulannya apa bang di sistem layanan non tatap muka ini buat peserta? Mobile JKN ini kita sediakan ada 18 fitur. Salah satunya misalkan ketersediaan tempat tidur. Ketika kita berada di rumah sakit, ternyata rumah sakit A katakanlah kelas 1-nya penuh. Mau nggak nunggu dulu atau kita dipindahkan ke kelas 2? Misalkan gitu ya. Nah, kita cek di ketersediaan tempat tidur. Apakah benar kamar ruang kelas 1 itu penuh? Di Mobile JKN ada. okay. Jadi itu salah satu membantu peserta dalam hal ketika dia memanfaatkan pelayanan kesehatan melalui antrian online. Peserta ini ketika mau berobat, dia cukup mengambil antrian di puskesmas atau di klinik gitu ya, melalui Mobile JKN. Jadi ketika itu dia sudah bisa datang langsung ke puskesmas, tinggal menunggu panggilan saja. Itu salah satunya. Ada lagi yang namanya rehab. Kalau dia menunggak, rehab itu kayak model cicilan yang dia nggak bisa membayar sekaligus, tapi dia bisanya menyicil, bisa menggunakan rehab. Nah, itu bisa melalui Mobile JKN. Banyak sekali, ada 18 fitur kemudahan gitu. Saya pernah coba tuh bang, ketika daftar ya. ke klinik, ya memang udah dimudahkan tuh bang. Betul. Ya cukup ini aja, daftar nama kan di situ udah ada pilihannya ya. Nah di sana tinggal dikasih kita nunjukin barcode ya kalau nggak salah. Iya, ada yang barcode ataupun ada juga yang dia sudah lebih bagus lagi, kita tinggal datang aja. Jadi kan kalau di antrian tuh kan sudah ada ya jam nomornya berapa ya, gitu ya, nomornya jam berapa. Dokter prakteknya tuh juga ada tuh. Kita datang sesuai dengan jam, ya udah nanti dipanggil. Oke. Atau mungkin karena kita pingin sakit tapi kita pingin ngopi dulu, misalkan pagi-pagi datang dulu gitu kan, tapi untuk ngopi gitu. Biasalah kan kalau laki-laki seperti itu. Iya. Nah, bang, tadi soal rumah sakit, misalnya ketika datang nih ke rumah sakit gitu kan, ya kita tidak mau sakit tapi pasti masa itu akan datang. Betul. Gitu ya. Datang. Nah terus tadi abang sebutin nggak bisa, kamar ini penuh gitu. Kita langsung cross check, enggak ini ada nih gitu. Betul. Terus ini ada nih, kalau itu mereka rumah sakit harus segera melayani atau gimana? Iya pasti mereka. Atau belum terkoneksi? Itu kan jadi gini, proses dari ketersediaan tempat tidur itu setiap harinya mereka harus update. Kita ada yang mantau. Rumah sakit atau puskesmas atau klinik itu wajib itu? Wajib mengupdate. Kita memantau nih ceritanya. Kalau misalkan terdapat laporan seperti itu, berarti dia tidak melakukan updating ya jatuhnya, maka kita akan tegur gitu. Kesalahan di vaskesnya ini kira-kira gitu ya. Oke. Iya, betul seperti itu. Berarti memang udah terkoneksi ya. Sudah. Pikiran saya tuh ya udah cuma melayani kepesertaan, tapi ternyata sampai vaskesnya sekarang iya, sudah ada. Udah diperhatiin bang ya. Sudah ada. Oke. Fitur lain bang, keunggulan lain bang. Screening ini ibaratnya mendeteksi dini ya. Apakah kita misalkan kebiasaan kita. Biasanya itu ada pertanyaan, kita tuh terbiasa merokok miras, misalnya seperti itu. Nanti pada saat kita sudah screening itu ada hasilnya. Ternyata hipertensi kita tinggi, rendah. Nah itu kita bawa langsung ke puskesmas atau klinik untuk kita berobat. Tunjukin ini gitu? Iya, walaupun kita lagi nggak sehat nih, lagi sehat, tapi karena kita screening
ada misalkan identifikasi bahwasannya hipertensinya tinggi, kita bawa aja ke klinik Oh, biar bisa jadi dicek salah gitu. satu rujukan ya, Bang. Ya, salah satu seperti itu. Jadi itu lebih lebih meningkatkan apa ya namanya, promotif preventifnya bagi peserta itu sendiri lah, bahasanya seperti itu. Nah, Bang, apa pesan BPJS Kesehatan nih kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang, nah, khususnya dalam pelayanan atau pemanfaatan layanan non tatap muka ini, Non-tatap Bang? muka, Iya. ya. Oke, baik, untuk Bapak Ibu masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang, dalam hal inovasi BPJS Kesehatan melayani peserta, kemudahan, kecepatan, kesetaraan, kami memiliki pelayanan non tatap muka yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan kenyamanannya. Di sana ada Mobile JKN, ada Pandawa, ada Aman JKN dan sebagainya. Silakan pilih sesuai dengan kenyamanannya. Dan ingat, bagi masyarakat yang belum terdaftar melalui program JKN, segeralah daftar beserta anggota keluarganya. Karena kita butuh perlindungan pelayanan kesehatan, karena sakit tidak tahu kapan datangnya. Terima kasih. Oke, Bang. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Saya baru buka mobil JKN nih, Bang. Siap. Tadi kan ada telehealth, terus kemudian bugar. Kalau bugar ini apa? Bugar. Nah, bugar ini kan kalau kita suka olahraga ya, misalkan lari, itu bisa disambungkan dengan nanti tahu detak jantung kita, kayak smartwatch gitu loh. Iya. Kayak gitulah. Hanya sebatas tambahan seperti itu aja sih bugar. Oke. Terus ada info program JKN ya, Bang? Ya, betul. Ada info program JKN. Ini adalah informasi-informasi terkait dengan program JKN. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu syarat pendaftaran apa, kita tinggal pilih informasi tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, kalau ini, Bang, pengaduan layanan JKN atau ketika tidak dilayani dengan baik atau apa tuh, Bang? Kita bisa manfaatin ini. Setiap peserta yang sudah memiliki user Mobile JKN ketika mendapatkan pelayanan baik itu di fasilitas kesehatan maupun di kantor cabang, dia dapat bisa mengadu melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti dia tinggal pilih layanan pengaduan ini, nanti akan masuk langsung ke kami. Oke. Nah, jangan khawatir kalau misalkan pengaduan ini tidak ditindaklanjutin, karena kami ada SLA-nya, Bang. Oke. SLA-nya adalah maksimal 3 hari. Kalau misalkan 3 hari ini tidak kami layani, maka SLA kami merah, gaji pegawainya yang dipotong, Bang. Luar biasa bukan BPJS Kesehatan. Otomatis. Berkomitmen untuk memberikan layanan. Misalnya saya nih ngadu, Betul. 3 hari nggak dilayanin, Ya, otomatis merah di tempat BPJS ini. pasti merah. Merahnya ke siapa? Pertama dari pusat bisa memantau, merahnya karena ditujukan misalkan di wilayah Kabupaten Tangerang, maka kami yang menjadi nilainya merah. Satu cabang itu? Iya, khususnya di bagian mutu layanan ya, Bang ya. Nah, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah bagi untuk gajinya karyawan seperti saya itu dipotong. Luar biasa kan? Komitmennya kami BPJS Kesehatan dalam hal melayani masyarakat kita untuk kepuasan tadi. Nah, pelayanan ini maksudnya jamnya itu ini 24 jam? 24 jam. 24 jam? 24 jam. Kalau Mobile JKN ini 24 jam. Oke, misalnya ini habis nonton bola malam gitu, pulang terjadi apa-apa, Mengadu. Iya. Itu nggak direspon sampai 3 hari. Bisa nggak direspon sampai 3 hari, ya itu pasti akan merah. Tapi biasanya kami itu emang ada bagian staf penanganan pengaduan. Nah, itu berapa lama gitu kira-kira untuk kita bisa paling cepat berapa? Paling cepat kalau misalkan itu terjadi di malam hari, maka besok paginya akan direspon. Oke. Tapi kalau misalkan dijadinya pagi hari, itu biasanya siang udah direspon. Oke. Kalau hari libur atau hari libur nasional atau hari raya apapun, gimana, Bang? Kami ada jadwal piket. Oke. Jangan salah, kami itu di setiap cabang itu rata-rata membuat jadwal piket untuk menindaklanjuti penanganan pengaduan. Jadi emang ada, selalu harus respon, Pak. Oke. Ya, keren. Mudah-mudahan terus inovasinya terus jalan dan warga bisa dapat manfaatnya ya, Bang. Betul. Khususnya peserta BPJS Kesehatan. Iya. Oke. Ya, demikian Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, obrolan kita bersama BPJS Kesehatan cabang 3 Raksa dengan Bapak Aryan ya, Pak. Betul. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.